lagi sama Mas Ari Anggono. Channel YouTube-nya nanti ada juga nih. Mas Ari Anggono ini udah pengalaman banget ya soal casting ini. Casting di empang-empang, casting di kolam ikan, casting di semua tempat. Pokoknya dia udah pengalaman banget lah ya. Teman-teman yang nggak tahu apa itu empang, empang atau tambak ya biasanya orang bilang tambak orang bilang. Empang atau tambak itu wadah atau kolam lah untuk budidaya ikan. Ada ikan, udang, kan macam-macam pokoknya. Dia bisa ikan bandeng. Di dalamnya ada kepiting juga. Pokoknya dia satu ekosistem di dalam situ semua. Nah, kenapa kita bisa casting di empang? Itu karena di empang itu ikan-ikan predator pada masuk dan menetap di dalam. Jadi dia tumbuh besar di dalam karena ada makanannya di dalam. Nah, Mas Ari, kita langsung aja mulai mancing nih. Udah sejak kapan? Sebenarnya kalau mulai mancing sih Mas sebenarnya dari kecil sih, dari SMP. Cuma SMP dulu tuh mungkin mancingnya ya mancing-mancing biasa lah, mancing-mancing di kolam, di rawa sama teman-teman. Cuma kalau untuk casting kayak sekarang ini mungkin baru 2-3 tahunan lalu. Untuk dari casting tahun 2017 ya 2017 casting. Dari mulai 2017 ya, berarti udah 3 tahun ya. Kurang lebih 3 tahun. Itu spesifikasinya untuk casting di empang sendiri itu udah mulai kapan? Kalau di empang sebenarnya baru tahunan lebih sih. Baru setahun lebih ya? Empang biasanya casting paling di sungai dulu. Di empang, kalau di empang ya baru tahunan ini baru sering-sering ke empang. Karena baru tahu juga di empang tuh bisa di castingin itu baru ini juga baru tahunan ini. Dulu awalnya tuh casting di empang tuh nggak bisa karena mungkin memang isinya itu mungkin cuma udang, kepiting sama ikan bandeng. Cuma ada teman yang ngomong dulu isinya kadang di empang tuh ada ikan-ikan kayak kakap, berarti bisa di casting nih. Nah berarti kok bisa di casting, wah bagus nih, jadi kedepannya casting nggak mesti di sungai lagi. Lagi Gitu sungai ya? sekarang kan banyak pemancing kan, banyak yang casting juga sekarang di sungai itu. Jadi Iya. spot di sini agak kurang. Ya betul itu. Jadi kalau misalnya kita sekarang ini udah mainnya castingnya di sungai-sungai, itu udah susah banget dia dapat strike itu. Karena memang pemancing udah di mana-mana, belum lagi nelayan-nelayan. Terus mereka-mereka yang mengambil ikan dengan cara yang ilegal kan. Troll, pukat harimau, ya kan. Pasang jaring kadang. Jadi ya buat teman-teman pemancing kalau bisa, kalau misalnya dapat ikan yang masih kecil-kecil ya dirilis lah. Ya kan? Apalagi black bass Apalagi black bass. mulai punah, mulai langka. Udah susah banget Mulai ini. dilindungi. Aku aja setahunan ini mancing ini nggak ada, udah dapat black bass tuh nggak pernah sama sekali udah. Saya juga Mas selama mancing ini black bass dapat paling besar paling kilo. Paling besar itu di atas Paling kilo besar, tuh belum pernah. Kalau di daerah di sini ya, daerah Morabada sini, perairan Morabada agak susah sih black bass. Ada paling gede mungkin 5 kilo. Cuma mungkin rata-rata orang mancingnya mungkin pakai umpan Pakai beneran, pakai umpan ikan, hidup ya. pakai ikan baru dapat black bass. Kalau casting atau trolling di Morabada sini dapat black bass jarang. Ada mungkin beberapa orang cuma jarang banget. Ya karena udah pada punah, ya kan? Udah pada Sama sedikit, pertumbuhannya juga lambat banget. Oke Mas, kita langsung aja nih. Kita mau review lur-lur apa aja sih yang efektif buat kita casting di empang. Untuk di empang aja berarti atau di sungai juga? Di empang, di sungai, Sama aja kurang lebih. terserah aja lah pokoknya di mana. Cuman kan biasanya nih Mas Ari itu kan castingnya di empang. Kira-kira lur yang paling efektif buat casting di empang? Yang paling efektif sih lur yang penting itu tipe sinking sama floating. Selama ini saya pakai casting di empang tuh yang paling sering diajar ya dua tipe itu, tipe actionnya itu yang sinking sama floating. Kalau suspend dulu pernah sih nyoba, memang agak kurang. Dan saya juga punya lure suspend juga paling cuma 1-2 aja karena memang agak apa ya, nggak dapat view-nya di suspend. Lebih enak main lure yang floating sama sinking. Jadi paling banyak pakai floating sama sinking ya. Suspend jarang. Bisa ada sih suspend, ada lure saya cuma paling 1-2 biji aja suspend. Saya punya lure. Boleh dijelasin nggak Mas ke teman-teman semua yang nonton ntar kira-kira bedanya apa sih floating, sinking, suspending, kan? Ini ada contohnya di depan. Ini ada contohnya di depan nih. Kita mulai dari ujung dulu deh. Dari ujung. Ini ada lure Sebelah sini ya. lure dari relic Mas ya.
Ini Astuti. relik Nah, Astuti. ini sinking. Nah, ini ada sinking di sini, ada sinking, ada pensil. Habis itu ada floating juga, ada sinking, suspend ada juga di sini. Ada Cuma yang biasa aku sering pakai spon dempang. juga. Nah, spon juga biasa saya pakai dempang. Cuma yang lebih saya sering pakai floating sama sinking memang yang saya pakai dempang. Ini ada contoh lure di sini, ini ada lure sinking, relik dari relik. Ini ada contoh lure sinking. Udah amis berapa kali itu bang? Banyak kali mas, ini udah luka-luka nih. Udah luka-luka Nah, ya? makanya saya kalau beli lure belinya cuma satu, nanti begitu udah rusak atau nyawer baru beli. Ini berhubung karena belum nyawer kan, jadi nggak saya beli yang lainnya. Kalau ini udah rusak atau nyawer baru nanti saya cari lagi. Ini actionnya berapa meter dia mas ke dalam? Kedalamannya deepnya nih? Depthnya ini kalau di tahu saya ya, kalau sinking khusus relik ini dia depthnya bisa kita atur sesuai dengan joran kita mainkan joran kita. Pada saat kita twistnya mungkin arah jorannya ke bawah, biasanya sinkingnya agak lebih dalam masuknya. Tapi kalau misalnya twistnya ke atas, jadi main jorannya di atas kayak di litrik tapi arahnya ke atas joran, mungkin dia sinkingnya nggak terlalu dalam, agak Jadi di atas. nggak terlalu. Jadi bisa menyesuaikan kedalaman. Kalau misal ketemu spot mungkin yang dalam, mungkin bisa kita retriknya agak ke bawah, agak ditundukkan ke bawah jorannya. Kalau misalnya dangkal, mungkin agak dimainkan di atas, jadi dia sinkingnya nggak main di dasar. Nggak terlalu dalam. Di atas. Ini Efektifnya yang mana mas? efeknya aku sih biasanya Main yang di atas, di permukaan kah yang nggak terlalu dalam atau betul-betul? tergantung kondisi di tempat kita itu. Kalau dalam ya dimainkan ke bawah. Kalau misalnya agak dangkal, agak di atas, pasti dihajar. Pasti dihajar ya. Asal ada ikannya pasti dihajar ya. Tuh teman-teman dengerin semua. Asal ada ikannya pasti dihajar nih. Astuti ini jos banget ini. Aku pakai juga soalnya. Yang warna pink, warna silver, sama ini 3 warna bisa saya pakai. Mantep. Nah, cuma nggak saya bawa, yang 2 itu ada di rumah. Karena ini lure andalan saya ini ya ini. Jadi saya bawa. Kalau yang satunya nih mas, nih apa nih? Spon. Ini biasanya spon ini buat di empang nih, biasanya targetnya bandeng, tarpon. Jadi Bandeng kalau sama di empang tarpon. kalau mencari bandeng sama tarpon biasanya pakai spon. Nah, spon bisa sama pakai ini. Ini micro jig ya? Micro jig. Micro jig. Kalau di sini disebut angry jig. Ada teman yang buat di Samarinda kan, namanya angry jig. Jadi dia beratnya itu 10 gram ke bawah. Ada 5 gram, 7 gram, sama 10 gram. Yang terbaru ada lagi sih 3 gram teman buat. Betul-betul kecil Jadi banget ini bisa itu. dipakai di empang. Apalagi buat land base di karang dangkal Itu pasti jos, efektif. jos banget tuh Yang kalau ini 5 untuk- gram yang 7 gram, yang ini 5 gram. Kalau yang ini nih apa ini mas? ini WTB, ini pensil. Lure pensil ya? Dari Lure Kingdom. Ini baru sekali sih saya amiskan mas. Waktu itu narik apa tuh? Waktu itu narik mata belok di Spatin. Pakai ini. Oh, berarti mainnya di atas dong. Iya main di atas. WTD nih. Pensil. WTD itu walk the dog ya. Bagi teman-teman yang nggak tahu kepanjangannya apa, Pensil walk the keluaran dog. terbaru WTD dia. Walk the dog. Mainnya lebih bagus pokoknya dibandingkan pensil yang biasa. WTD. Ini 7 gram beratnya. Ada yang 4 gram juga kalau nggak salah. Cuma saya beli yang ini 7 gram. Karena kadang saya bawa ke laut dalam sih. Wih gila. Iya. Main di batu. Lur. Lure untuk kelas ultra light teman-teman. Like sampai ultra light ini ya. 7 gram. 7 gram ini like sampai ultra light dibawa ke laut dalam. Gokil memang. Gokil memang Mas Ari ini Bisa pokoknya. dipakai 2L, bisa dipakai di light juga. Ini. 7 gram. Kalau kelas ultra light sendiri itu biasanya dari berapa lip gitu Mas? Kelas ultra light sendiri. Setahu saya ada 1-3 lip jorannya ya, untuk joran. Untuk jorannya. 1-3 lip, 25 lip, 26. Ya, seperti itulah 3 itu. 15 kan. 15. Nah, kebetulan aku pakai Mentok capung. 6 lip sih. 15 capung. Kalau buat ultra light. Kalau sudah 8 lip mainannya udah light. Di atas ultra. Gitu ya. Nah, terus yang ini nih Mas, ini produk dari Exodus ini. Exodus Kraken ya. 6,2 ya, 6,2 gram. 6,2 gram. Ini udah amis di mana aja nih Mas? Ini lukanya banyak banget ini. Ini termasuk baru belum ada baru 2 minggu saya beli. Seperti ini lukanya. Udah narik ikan apa aja tuh Mas? Ini paling banyak ikan barramundi sih mas.
Baramundi ya. Baramundi. Karena di empang suka yang warna seperti ini kalau Baramundi. Warna yang bling silver mengkilat. Warna itu ngaruh nggak sih kalau kita casting di empang? Kalau menurut saya kan pendapat orang itu beda-beda kan. Kalau saya di empang itu yang penting itu lur lewat di depannya ikan pasti dihajar. Pasti dihajar ya. Asal ikan itu bisa ngelihat, tapi memang pengaruh sih sama warna. Apalagi kalau misalnya warna air keruh, otomatis kan biar lur ini lewat di depan ikan, kalau memang air keruh ya bakal nggak terlihat sama ikan. Betul. Jadi kalau untuk air keruh paling nggak pakai warna yang lebih mencolok seperti warna-warna stabilo, warna-warna hijau-hijau terang. Kalau misalnya air keruh, jadi kalau misalnya pas lewat di hadapannya ikan pasti dihajar. Pasti dihajar ya. Kalau ini dipakai di keruh, Efektif nggak ini kalau dipakai di kalau keruh? di keruh kayaknya enggak. Yang warnanya coklat, air coklat tuh ini enggak efektif. Pasti nggak Meskipun lewat di depannya mungkin ikan, mungkin kadang nggak bakal disambar. Kecuali memang benar-benar lewat pas deket banget, mungkin refleks kan? Refleksnya Jas. ya. Harus seperti ini. Jadi saya biasanya pakai di air yang warnanya hijau, Yang masih jernih. bening ya? Ya bening sama yang warna hijau itu saya pakai. Setelah itu Mas, wah ini lur yang paling banyak lukanya ini. Ini aku paling sering lihat fotonya Iya. Mas Ari casting pakai lur ini dapat banyak nih. Ini ada lur dari Enivis Mac Toto, tapi yang 4,8 gram. Iya, 4,8 gram. Kalau enggak 4,8 cm ini. Ini ada. Ini udah narik ikan apa aja nih Mas? Banyak ini paling banyak MG Mas, mangrove jack. Paling banyak bang Udah cek ya. di atas 2 kilo semua narik. Itu. Oh, ada fotonya ya? Ada fotonya. Nanti kita tampilkan fotonya nih. Tenang aja. Cuma harus di-upgrade dari hooknya. Karena kalau bawaan pasti nggak kuat. Hooknya biasa pakai merek apa? Aku biasa pakai Captain Mas, kalau nggak pakai PMC. Dua itu aja. Kalau mau dipakein BKK kayaknya nggak pas karena BKK ukuran kecilnya itu gede banget. Ukuran kecil BKK itu jadi untuk lur medium lah. Jadi dia ngeluarin lur untuk ultralight. Ultralight. BKK itu paling untuk medium ada. Kira-kira kalau kita pasangkan hook yang tidak sesuai dengan spesifikasi lurnya sendiri, Pasti ganggu actionnya. actionnya pasti terganggu ya. Actionnya floating, mungkin dia nggak ada action sama sekali. Kalau yang masih sinking kayak yang ini nih mungkin nggak terlalu ngaruh kan, karena dia tenggelam kan. Dikit juga kan ini lurnya kan. Kalau dia pakai yang floating, apalagi WTD kayak yang ini nih, kalau kita ganti hook yang nggak sesuai dengan spesifikasinya pasti bakal ngeganggu banget action. Ntar dia action yang harusnya zigzag Jadinya lurus nanti. malah jadi lurus nanti kan. Kayak popper nanti. Malah jadi lurus atau mungkin jadi goyang itik malah nanti. Ini tadi floating ya. Yang tipenya floating. Floating ini juga ada nih lur dari Exodus nih. Ini Exodus apa nih Mas? Hydra. Ini floating juga, cuma floatingnya dia dalam. Dia 1,5 meter sampai 2 meter lebih kalau nggak salah ini aku lihat. Floating sama-sama floating sama ini, cuma ini lebih dalam. Kalau ini paling 30-40 cm di bawah permukaan air, yang ini sampai 1,5 meter sampai 2 meter ini. Kalau yang ini. Dan ini efektif juga. Apalagi warna pink. Oh, warna pink ini Karena warna favorit sih warna pink sama warna-warna silver. warna paling favorit kalau kita casting di muara air payau dan lain-lain, ini paling efektif ini. Nah yang terakhir nih Mas, ini lure dari apa ini? Ini tipenya Exodus Vulture. Tipenya apa ini? Tipenya ini Suspending ya. Suspending itu gimana dia? Suspending itu dia mainnya tuh kayak gimana ya? Itu sebenarnya lure anti nyangkut sih Mas. Dia kalau main itu modelnya kayak ya pokoknya lucu lah, kayak orang menari itu geol-geol. Jadi dia kalau ada sangkutan mungkin kadang lepas dari sangkutan. Kelebihannya suspend itu. Cuma dia nggak dalam mainnya yang ini suspendnya. Berapa cm? Kalau 20-30 cm di bawah permukaan air mainnya suspend. Dia kalau suspending dia tenggelam juga, cuman lambat Mas ya. Dia main di pertengahan. Itu ditarik naik ke atas dia karena memang spesifikasinya kan 20-30 cm aja di bawah permukaan air kan. Di bawah permukaan air. Kalau ini yang makin panjang lidahnya ya mungkin lebih dalam juga. Jadi tetap suspensi. Ukuran lidah juga mempengaruhi Iya, mempengaruhi. kedalaman Semakin Mas ya. panjang semakin dalam. Jadi teman-teman yang mau nyari-nyari lure, perhatikan juga mainnya di mana, castingnya di mana, ukuran lidahnya diperhatikan juga, terutama ukuran lidah untuk main-main di kedalaman. Misalnya kedalamannya nanti 1 sampai 2 meter,
Terus target teman-teman ikan-ikan yang berada di dasar kayak mangrove jack, kerapu dan lain-lain, jangan pakai lure yang di permukaan, pakai yang dalam agar mudah dijangkau sama ikannya. Nah, nanti kan percuma teman-teman casting capek-capek tapi lure-nya nggak dilihat ikan ya nggak bakal strike juga. Terus Mas, kira-kira jam makan ikan itu pengaruh nggak sih? Pengaruh sih Mas. Kalau di empang tuh biasanya jam makan ikan tuh ada waktunya tersendiri. Dan tiap-tiap empang tuh beda-beda sih. Kadang ada yang jam makannya jam sekian, kadang ada makannya jam sekian, ada yang berapa kali dalam waktu 24 jam tuh kadang ada yang jam makannya cuma jam sekian, pokoknya beda-beda Mas. Setiap empang itu beda-beda ya. Kalau misalnya kita ke empang, kita cari tahu dulu empang ini jam makan ikannya biasanya jam berapa. Tapi rata-rata sih pagi kalau di empang. Rata-rata pagi kisaran jam 6 sampai jam 8. Setelah itu sorenya? Itu sore jam 3 ke bawah itu mulai ramai. Apalagi pada saat pintu empang itu dibuka. Oh itu paling jos itu Mas ya. Karena pada saat pintu empang dibuka itu kan air masuk. Jadi ikan yang ada di empang itu kadang main di depan pintu empang nyambarnya. Itu waktu yang sangat bagus itu untuk casting. Istilahnya tuh nyusu. Ya, itu nyusu. Istilahnya nyusu. Kalau teman-teman nyusu di depan pintu empang. Kalau teman-teman pemancing di sini bilangnya nyusu di depan pintu empang. Jadi kalau misalnya teman-teman mau casting di empang, jangan pilih waktu yang siang atau sore. Tapi beberapa empang sih memang kadang ada yang jam makannya malah siang. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kita harus memahami karakter empang itu sendiri karena tiap empang itu beda-beda. Jadi sebenarnya kita harus memahami karakter empangnya dulu. Kadang ada empang yang pagi itu nggak mau makan sekali, kadang malah tengah hari itu baru rame. Ada yang kayak gitu pernah saya dapatin. Ilmu baru ini teman-teman nih, dicatat nih. Jadi kalau mancing di empang jangan sekali aja, kalau bisa berkali-kali mancing di empang tersebut. Iya. Terus Mas, kan yang namanya pemancing nih, kalau untuk awal-awal mancing kan biasanya masih pakai umpan hidup. Umpan hidupnya itu biasanya udang, ikan belanak, ikan bodok-bodok gitu. Pokoknya ikan lah sebangsa. Pokoknya sebangsa ikan lah itu. Efektif nggak kalau kita mancing di empang pakai umpan yang seperti itu? Efektif sih. Selama ikan itu memang lagi ngumpul di daerah situ, kalau pakai itu pasti efektif. Cuma kadang ada juga empang yang pada saat lagi ngumpul-ngumpulnya tuh, kadang di casting nggak maunya udang hidup. Kadang pakai udang hidup atau pakai ikan mau di casting nggak mau. Kadang ada yang seperti itu. Tergantung kebiasaan makan ikan yang di sana ya. Jadi kalau misalnya memang niatnya pengen cari ikan, ya paling enggak siapkan udang hidup ya. Tapi kalau niatnya buat olahraga tuh casting hasil nomor sekian boncos nggak urus, bisa bawa udang hidup. Jadi tergantung dari pemancingnya sendiri, tergantung dari anglernya sendiri, kitanya sendiri. Kita mau ke empang buat nyari ikan atau nyari olahraganya. Kalau kita misalnya mau nyari ikan ya bawa umpan hidup. Kalau kita mau olahraga sekedar buat cari-cari keringat dan lain-lain ya istilahnya mungkin gitu ya. Kita nggak perlu bawa umpan hidup, kita pakai umpan buatan gitu. Terakhir nih Mas, saran buat yang baru belajar casting kira-kira apa nih? Kan banyak nih teman-teman yang baru mulai belajar casting terus baru mencoba untuk memulai casting. Sarannya dari Mas Ari gimana? Saran sih kalau misalnya pengen bener-bener dalamin yang namanya casting, paling enggak kita baca dulu apa ya, info-info tentang casting itu terbagi apa aja. Kan casting tuh ada yang namanya ultralight, ada yang light, ada yang light medium, ada yang lagi hard lagi. Itu sebenarnya pengaruh sama lure. Kadang ada sebagian orang yang aku lihat casting pakai lure UN tapi pirantinya medium. Itu pasti akan mempengaruhi dari jarak dia lempar sama sensasinya juga gitu, sensasi tarikannya. Terus itu lebih rajin untuk mencari info-info spotnya. Jadi lure UN itu biasanya diperuntukkan untuk piranti yang paling banter 6 lip untuk gitu ya. Terus lurnya di bawah 7 gram. Kalau di atas 7 gram itu lain lagi, bukan UL tuh. Ada sih banyak sih di Google buat cari info-info seperti itu. Ya, yang kita baca-baca dulu kan. Oh benar.
casting dengan piranti medium itu seperti apa aja sih, kira-kira reel upper reel berapa aja yang boleh dipakai untuk medium. Kalau UL kan 1000 ke bawah tuh. Kalau UL reelnya 1000 ke bawah. Ukuran 1000 ke bawah. Ukuran 1000 ke bawah. Habis itu reelnya ukuran 1000. PE 0,8, 0,6 rata-rata orang pakai. Kalau PS1 ini udah masuk di like sih. Kalau nggak salah PS1 itu. PS1 udah masuk di like ya, bukan ultra like lagi. Baru pirantinya 6 ke bawah. Itu aja sih. Jadi pesan dari Mas Ari buat teman-teman semua yang baru belajar casting, pahami dulu tackle kalian seperti apa, pahamin tackle kalian seperti apa, pahamin spotnya seperti apa, jam makan ikannya seperti apa, pahamin lurnya, beratnya gimana, actionnya gimana. Yakin dan percaya kalian pasti bisa strike ya. Oke. Yakin. Kalau casting penting yakin. Yang penting yakin ya. Mau ikan apa aja yang nyambar, penting yakin dulu pasti dapat. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Ari atas informasinya. Buat teman-teman semua informasinya dicatat dan jangan lupa diterapkan ya. Jangan lupa juga di subscribe. Saya juga punya channel. Oh iya, ada Mas Ari. Kolom komentar di bawah. Mas Ari ada channelnya juga. Mancing ikan. Manusia ikan. Channelnya Mas Ari, jangan lupa di subscribe juga ya. Terima kasih teman-teman udah bisa nonton video ini. Ingat ya, mancing boleh, boncos jangan.